Di hutan Kalindra yang penuh misteri, seorang anak kecil ditemukan hidup sendirian, mampu berbicara dengan hewan dan memahami rahasia alam yang tak terjangkau manusia. Siapakah Dewi dan apa yang disembunyikan hutan itu? Di pinggir sebuah hutan lebat yang dikenal sebagai hutan Kalindra, seorang anak perempuan bernama Dewi ditemukan oleh seorang penjelajah yang sedang melakukan ekspedisi. Ia berumur sekitar 5 tahun, berkulit coklat gelap dengan rambut panjang kusut, dan mengenakan pakaian yang terbuat dari dedaunan dan kulit binatang. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa bertahan di hutan sendirian, atau siapa orang tuanya. Dewi tidak berbicara bahasa manusia pada awalnya, hanya mengeluarkan suara-suara mirip dengan hewan yang menghuni hutan. Para penjelajah membawanya ke kota terdekat, tetapi Dewi terlihat tidak nyaman di sana. Ia gelisah, menolak makanan, dan selalu mencari jalan untuk kembali ke hutan. Misteri kehidupan Dewi di hutan. Dewi akhirnya dibawa ke seorang ahli antropologi bernama Dr. Arya, yang tertarik pada kehidupan anak-anak yang tumbuh di lingkungan liar. Dr. Arya mencoba memahami bagaimana Dewi bisa bertahan di hutan Kalindra, yang terkenal dengan binatang buas dan medan berbahaya. Selama penelitian, Dewi menunjukkan kemampuan luar biasa. Ia bisa memanjat pohon tinggi dengan mudah, mendeteksi bahaya sebelum orang lain menyadarinya, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanaman dan hewan. Ketika ditanya tentang asal-usulnya, Dewi hanya menggambar simbol-simbol di tanah, yang menyerupai pohon besar dengan cabang yang menjulang seperti tangan. Lama-kelamaan, melalui pengamatan dan interaksi, Dr. Arya menyadari bahwa Dewi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam. Ia dapat berkomunikasi dengan binatang, memahami pola cuaca, dan mengetahui tanaman mana yang bisa dimakan atau digunakan untuk obat. Kembali ke hutan. Setelah beberapa bulan tinggal di kota, Dewi menjadi semakin tidak nyaman. Ia sering memandangi hutan dari kejauhan, seolah-olah memanggilnya pulang. Dr. Arya akhirnya memutuskan untuk membawanya kembali ke hutan Kalindra dengan harapan dapat memahami kehidupan Dewi di sana. Ketika mereka kembali ke hutan, Dewi langsung berubah. Ia menjadi lebih ceria dan aktif. Ia membawa Dr. Arya ke sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan, sebuah pohon besar dengan lubang di tengahnya. Dewi menunjukkan bahwa itulah tempat ia tinggal selama ini. Pohon itu tampak seperti rumah kecil, dengan ruang di dalamnya yang dipenuhi dengan dedaunan kering sebagai alas tidur. Namun ada sesuatu yang aneh. Di sekitar pohon itu, terdapat jejak-jejak hewan yang tidak biasa, seolah-olah mereka menjaga tempat itu. Dr. Arya mulai curiga bahwa Dewi mungkin tidak hidup sendirian di hutan. Rahasia penghuni hutan. Pada suatu malam, ketika Dr. Arya dan timnya sedang berkemah di dekat pohon besar itu, mereka mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan lembut yang berasal dari dalam hutan. Dewi, yang biasanya tidur lebih awal, tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju suara itu. Dr. Arya mengikutinya dengan hati-hati. Mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang dipenuhi cahaya bulan. Di sana Dr. Arya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sekelompok hewan, termasuk serigala, rusa, dan burung hantu, berkumpul mengelilingi Dewi. Hewan-hewan itu tampak tenang, seolah-olah mereka memahami Dewi dan melindunginya. Dewi mulai berbicara dalam suara lembut, menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh Dr. Arya. Hewan-hewan itu merespons dengan gerakan dan suara mereka sendiri. Dr. Arya menyadari bahwa Dewi memiliki hubungan unik dengan penghuni hutan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Perubahan besar. Kehidupan Dewi di hutan akhirnya menarik perhatian dunia ketika Dr. Arya menerbitkan penelitian tentangnya. Banyak ilmuwan dan media ingin mempelajari lebih lanjut, tetapi Dewi menolak semua perhatian itu. Ia hanya ingin tinggal di hutan bersama keluarganya. Namun, ancaman datang ketika perusahaan besar mulai menebang pohon di hutan Kalindra untuk proyek pembangunan. Tempat tinggal Dewi dan hewan-hewan lainnya menjadi terancam. Dewi yang sebelumnya pendiam tiba-tiba menjadi lebih vokal. Ia menunjukkan kepada Dr. Arya dan timnya jalur-jalur yang digunakan hewan untuk bertahan hidup, tempat-tempat sakral di hutan, dan tanaman-tanaman langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Dr. Arya memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan, menggunakan informasi yang diberikan oleh Dewi sebagai bukti penting. Dengan bantuan organisasi lingkungan, mereka berhasil menghentikan proyek itu, setidaknya untuk sementara waktu. Kelanjutan hidup Dewi. Dewi tetap tinggal di hutan Kalindra, tetapi kini dengan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dr. Arya sering mengunjunginya, membawa makanan dan perlengkapan, tetapi tidak pernah memaksa Dewi untuk meninggalkan hutan. Kisah Dewi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia dianggap sebagai simbol harmoni antara manusia dan alam. Bukti bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya.
Hingga hari ini, hutan Kalindra tetap menjadi tempat yang penuh misteri, dengan Dewi sebagai penjaga setianya. Orang-orang yang mengunjungi hutan mengatakan bahwa mereka kadang melihat seorang anak kecil berlari di antara pepohonan, ditemani oleh hewan-hewan liar yang tidak pernah menyerang manusia. Mereka percaya bahwa Dewi adalah perwujudan roh hutan, menjaga keseimbangan kehidupan di tempat itu. Dan bagi Dr. Arya, Dewi bukan hanya subjek penelitian, tetapi juga pelajaran penting tentang bagaimana manusia harus menghormati dunia di sekitar mereka. Setelah memenangkan kasus hukum yang melindungi hutan Kalindra, Dewi kembali menjalani kehidupannya sebagai penjaga hutan, bersama hewan-hewan yang ia anggap keluarganya. Namun ancaman terhadap hutan tidak sepenuhnya hilang. Perusahaan yang sebelumnya mencoba menebang hutan, mulai mencari cara lain untuk mengeksploitasi sumber daya alam Kalindra. Dr. Arya yang terus menjalin hubungan dengan Dewi, memutuskan untuk membantu lebih jauh. Ia mulai mengajarkan Dewi tentang dunia luar, tetapi dengan cara yang tidak mengganggu kehidupan alaminya. Lewat gambar dan cerita, Arya menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan tentang dunia manusia untuk melindungi hutan dari ancaman yang lebih besar. Dewi, meskipun awalnya ragu, mulai menunjukkan minat. Ia meminta Arya untuk mengajarinya membaca dan menulis, sesuatu yang ia pelajari dengan cepat. Dalam waktu beberapa bulan, Dewi mampu memahami peta, dokumen, dan bahkan menulis surat-surat sederhana untuk membantu kampanye perlindungan hutan. Kekuatan Dewi yang tak terduga, yang namun ancaman baru datang dengan cara yang lebih halus. Beberapa orang mulai masuk ke hutan dengan dalih penelitian, tetapi sebenarnya mereka adalah mata-mata dari perusahaan yang ingin memetakan kelemahan Kalindra. Suatu hari, Dewi menemukan sekelompok orang asing yang sedang memotret pohon-pohon besar dan memasang alat-alat aneh di sekitar hutan. Hewan-hewan di sekitar mulai gelisah, dan Dewi tahu ada sesuatu yang salah. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Dewi mengamati mereka dari kejauhan. Ia menemukan bahwa mereka membawa bahan kimia yang berbahaya, yang dapat merusak tanah dan air jika dilepaskan. Dewi segera mengumpulkan sekelompok serigala dan burung untuk mengalihkan perhatian para penyusup. Dalam kejadian yang terjadi, Dewi berhasil mengambil salah satu dokumen yang mereka tinggalkan. Ketika Arya membacanya, ia menemukan rencana besar untuk mencemari sebagian hutan dan menggunakannya sebagai alasan untuk mengklaim bahwa hutan tidak layak dipertahankan. Melawan dengan cerdik, Dewi dan Arya bekerja sama untuk menghentikan rencana itu. Dengan bantuan organisasi lingkungan dan beberapa penduduk lokal yang peduli, mereka mulai memantau aktivitas di sekitar Kalindra. Dewi sendiri menjadi mata-mata utama, menggunakan kemampuannya untuk bergerak tanpa terdeteksi di hutan. Itu juga mulai berbicara lebih banyak dengan para penduduk desa yang tinggal di pinggir hutan. Meskipun awalnya mereka menganggap Dewi sebagai anak liar, mereka perlahan menyadari bahwa ia adalah penjaga sejati hutan yang telah melindungi mereka dari bencana alam selama bertahun-tahun. Dengan dukungan masyarakat, Dewi berhasil memimpin sebuah kampanye besar untuk menuntut perusahaan agar menghentikan rencana mereka. Arya membantu Dewi menulis surat kepada pemerintah, dan kisahnya kembali menjadi perhatian media internasional. Puncak konflik, suatu malam, Dewi mendengar suara-suara aneh di dalam hutan. Ia menemukan bahwa beberapa pekerja dari perusahaan telah menyusup dan mencoba membakar bagian hutan untuk memulai proyek mereka. Dengan keberanian yang luar biasa, Dewi memimpin kelompok hewan untuk memadamkan api. Ia menggunakan pengetahuannya tentang sumber air, alami dan tanaman yang bisa digunakan untuk menghambat penyebaran api. Namun api yang menyala terlalu besar untuk dihentikan oleh hewan-hewan dan Dewi sendiri. Dalam situasi kritis, penduduk desa akhirnya datang membantu setelah mendengar panggilan dari Arya. Dengan kerjasama antara manusia dan alam, api berhasil dipadamkan. Peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa hutan Kalindra tidak hanya penting bagi Dewi dan hewan-hewan, tetapi juga bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Hutan Kalindra dilindungi selamanya. Setelah kejadian itu, pemerintah akhirnya menetapkan hutan Kalindra sebagai kawasan konservasi yang dilindungi secara hukum. Dewi diakui sebagai penjaga resmi hutan, meskipun ia tetap memilih hidup sederhana di antara pepohonan dan binatang. Arya terus mendukung Dewi dari luar hutan, memastikan bahwa tidak ada ancaman baru yang muncul. Hubungan mereka semakin erat, seperti ayah dan anak, meskipun mereka hidup di dunia yang berbeda. Dewi menjadi simbol keberanian, kecerdikan, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Orang-orang yang datang ke Kalindra untuk melihat keindahan hutannya sering mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang berjalan di antara pepohonan, ditemani oleh serigala, burung hantu, dan rusa. Kisah Dewi menjadi bukti bahwa meskipun seseorang kecil dan terlihat tak berdaya,
Ia bisa menjadi pelindung yang kuat bagi dunia sekitarnya. Kalindra kini bukan hanya hutan, ia adalah rumah, tempat di mana manusia belajar dari alam, dan di mana Dewi tetap menjadi penjaga selamanya. Seiring waktu, Dewi mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hutan Kalindra. Pohon-pohon tua yang ia anggap sebagai teman hidupnya mulai berbisik lebih sering, seolah-olah menyampaikan pesan penting. Hewan-hewan juga menunjukkan perilaku aneh. Mereka sering berkumpul di sekitar pohon besar tempat Dewi tinggal, seperti sedang menunggu sesuatu. Pada suatu malam, Dewi mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Ia segera memanjat pohon tertinggi untuk melihat sekeliling. Dari atas, ia melihat cahaya samar yang muncul dari tengah-tengah hutan, di tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Ia merasa panggilan kuat untuk pergi ke sana. Dewi memutuskan untuk mencari tahu, ditemani oleh serigala alfa dan burung hantu tua yang selalu menjadi pengawalnya. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan menuju sumber cahaya dipenuhi dengan tanaman merambat yang tajam dan tanah berlumpur. Namun Dewi tidak menyerah. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah gua tersembunyi yang pintunya ditutupi akar pohon besar. Dari dalam gua, cahaya itu semakin terang. Dengan hati-hati, Dewi masuk ke dalam dan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Peninggalan leluhur. Di dalam gua, Dewi menemukan ukiran-ukiran aneh di dinding yang menceritakan kisah tentang hubungan manusia dengan hutan. Ukiran itu menggambarkan seorang anak kecil yang mirip dengan Dewi, berdiri di antara binatang dan manusia, memegang tongkat bercahaya. Di tengah ruangan, ada sebuah altar sederhana dengan sebuah tongkat kayu yang memancarkan cahaya lembut. Ketika Dewi menyentuh tongkat itu, ia merasakan gelombang energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tiba-tiba mengerti bahwa tongkat itu adalah peninggalan leluhur, simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Tongkat itu memberinya visi tentang masa depan, hutan yang subur, manusia yang hidup berdampingan dengan alam, tetapi juga ancaman besar yang akan datang jika keseimbangan itu terganggu. Tugas baru Dewi. Setelah keluar dari gua, Dewi merasa lebih terhubung dengan hutan daripada sebelumnya. Ia kini memahami bahwa tugasnya bukan hanya melindungi Kalindra, tetapi juga mengajarkan manusia tentang pentingnya menjaga hubungan dengan alam. Ia mulai mengunjungi desa-desa di sekitar hutan, berbicara kepada orang-orang, menggunakan bahasa sederhana yang telah ia pelajari dari Dr. Arya. Ia menunjukkan kepada mereka cara hidup yang tidak merusak hutan, seperti menanam kembali pohon yang ditebang dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Dewi juga menggunakan tongkat ajaib itu untuk membantu menyembuhkan tanah yang rusak akibat ulah manusia. Dengan setiap langkahnya, ia membawa perubahan kecil yang perlahan-lahan, mengubah cara orang memandang hutan. Musuh baru. Namun keberadaan tongkat ajaib itu tidak lama menjadi rahasia. Seorang pengusaha kaya bernama Victor. Arianta mendengar kabar tentang Dewi dan tongkatnya. Victor percaya bahwa tongkat itu adalah kunci untuk menguasai sumber daya alam di hutan Kalindra. Victor mengirimkan pasukan untuk memburu Dewi dan merebut tongkat tersebut. Mereka memasuki hutan dengan alat-alat berat, menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Hewan-hewan hutan mencoba melawan, tetapi mereka tidak bisa menghadapi kekuatan mesin manusia. Dewi yang melihat kehancuran itu merasa putus asa. Namun, dengan dukungan dari Dr. Arya dan penduduk desa, ia memutuskan untuk melawan. Ia menggunakan tongkat itu untuk memanggil kekuatan hutan. Pertempuran besar di Kalindra. Pada pagi yang suram, Dewi berdiri di tengah-tengah medan pertempuran, dikelilingi oleh binatang-binatang yang setia padanya. Di sisi lain, pasukan Victor dengan senjata dan mesin berat mereka terus maju. Dengan menggunakan tongkatnya, Dewi memanggil angin kencang dan akar-akar pohon untuk melindungi hutan. Hewan-hewan bekerja sama untuk mengusir para penyusup, sementara penduduk desa yang dipimpin oleh Dr. Arya membantu menghentikan mesin-mesin berat. Pertempuran itu berlangsung selama berjam-jam hingga akhirnya Victor dan pasukannya mundur. Hutan Kalindra kembali tenang, tetapi tidak tanpa kerugian. Banyak bagian hutan yang rusak dan beberapa hewan terluka. Kebangkitan Kalindra, setelah pertempuran, Dewi menggunakan tongkatnya untuk memulihkan hutan. Ia menanam kembali pohon-pohon yang tumbang dan membantu menyembuhkan hewan-hewan yang terluka. Hutan perlahan-lahan pulih, tetapi Dewi tahu bahwa ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Sebagai penjaga Kalindra, ia kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ia terus menjaga hutan, mengajari generasi muda tentang pentingnya keseimbangan alam, dan melindungi tongkat leluhur dari tangan-tangan yang tamak. Kisah Dewi menyebar ke seluruh negeri, menginspirasi banyak orang untuk menghormati dan menjaga lingkungan mereka. Dewi tidak hanya menjadi penjaga Kalindra, tetapi juga simbol harapan bagi dunia yang lebih baik. Hutan Kalindra kini dikenal sebagai tempat sakral, rumah bagi Dewi dan rahasia leluhur yang ia jaga dengan penuh cinta dan keberanian.
Beberapa bulan setelah pertempuran besar di Kalindra, Dewi mulai merasakan panggilan baru dari dalam hutan. Tongkat ajaib yang ia jaga terkadang bergetar di tangannya dan memancarkan cahaya lebih terang dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Dewi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan bantuan burung hantu tua, ia kembali menjelajahi bagian terdalam hutan Kalindra yang belum pernah ia masuki. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah pohon raksasa yang jauh lebih besar daripada pohon lainnya. Pohon itu tampak tua, dengan akar yang menjalar seperti guratan waktu. Ketika Dewi mendekat, tongkatnya mulai bercahaya lebih terang. Pohon itu mulai berbicara dalam suara lembut, menggunakan bahasa yang hanya Dewi yang bisa mengerti. "Penjaga kecil, waktumu untuk mengetahui kebenaran telah tiba," kata pohon itu. Dewi menyentuh batang pohon, dan tiba-tiba ia dihanyutkan ke dalam visi masa lalu. Ia melihat gambaran tentang leluhurnya, para penjaga hutan yang menggunakan tongkat serupa untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka hidup damai selama berabad-abad, tetapi kekuatan tamak manusia membuat banyak dari mereka kehilangan kekuatan atau bahkan kehidupan. Dewi juga melihat rahasia tongkatnya. Ia tidak hanya alat untuk melindungi hutan, tetapi juga kunci untuk membuka portal ke dimensi lain, tempat di mana roh-roh alam tinggal. Portal itu adalah sumber kekuatan hutan, tetapi jika digunakan dengan niat jahat, ia bisa menghancurkan seluruh ekosistem Kalindra dan sekitarnya. Ancaman dari dimensi lain. Setelah menerima visi itu, Dewi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Portal itu, meskipun tersembunyi selama ribuan tahun, mulai melemah karena kerusakan yang terus-menerus dilakukan manusia pada hutan. Jika portal itu terbuka tanpa penjagaan, roh-roh alam yang kuat bisa keluar dan menyebabkan kekacauan. Dewi kembali ke desa dan meminta bantuan Dr. Arya. Ia menjelaskan tentang portal dan ancaman yang akan datang. Dr. Arya, meskipun awalnya skeptis, percaya pada Dewi setelah melihat bagaimana tongkat itu memancarkan cahaya ketika Dewi berbicara tentang portal. Mereka memutuskan untuk memanggil para pemimpin desa dan menjelaskan situasi tersebut. Dengan persetujuan bersama, mereka mulai membangun perlindungan di sekitar hutan Kalindra untuk mencegah siapapun masuk ke bagian terdalamnya. Namun berita tentang portal itu bocor ke dunia luar. Victor Arianta, yang sebelumnya dikalahkan, kembali dengan rencana baru. Ia percaya bahwa portal itu adalah sumber kekuatan yang bisa memberinya kekuasaan tak terbatas. Pertempuran terakhir, Victor dan pasukannya kembali ke Kalindra dengan persenjataan yang lebih canggih. Kali ini, mereka tidak hanya ingin menghancurkan hutan, tetapi juga membuka portal itu untuk mengambil kekuatan yang ada di dalamnya. Dewi tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya sebagai penjaga Kalindra. Ia mengumpulkan semua hewan hutan dan meminta bantuan roh-roh alam yang masih setia menjaga keseimbangan. Dengan tongkatnya, Dewi memimpin pertempuran besar melawan pasukan Victor. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Di tengah-tengah kekacauan, Victor berhasil mencapai portal dan mencoba membukanya dengan paksa. Namun Dewi, dengan keberanian dan kekuatan dari tongkatnya, berhasil menghentikannya tepat waktu. Dengan bantuan roh-roh alam, Dewi berhasil menutup portal itu selamanya. Victor dan pasukannya melarikan diri, sementara hutan mulai pulih dari kerusakan. Penjaga abadi Kalindra. Setelah pertempuran terakhir itu, Dewi menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus menjaga Kalindra dan memastikan tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Tongkat ajaibnya kini menjadi simbol harapan dan pelindung bagi seluruh hutan. Dr. Arya memutuskan untuk tinggal lebih dekat dengan Kalindra, mendirikan pusat penelitian kecil untuk mempelajari hutan tanpa merusaknya. Ia menjadi mentor bagi Dewi, mengajarinya lebih banyak tentang dunia luar, sambil belajar darinya tentang keajaiban alam. Dewi, yang kini dikenal sebagai penjaga abadi Kalindra, tetap tinggal di hutan bersama hewan-hewan dan roh-roh yang ia lindungi. Kisahnya menjadi legenda, menginspirasi banyak orang untuk menghormati dan melindungi alam. Hutan Kalindra tetap menjadi tempat sakral, rumah bagi Dewi dan rahasia leluhur yang ia jaga dengan penuh cinta, keberanian, dan kebijaksanaan.